Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Diandra Safitri, jurusan S1 Intek Akuntansi D3. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Rita Rahayu, SE, MSI, AKCA, dan dosen penelah saya nantinya. Dan saya tidak lupa pula berterima kasih kepada teman-teman atas kehadiran dan partisipasinya dalam seminar hasil kali ini. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan. Yang pertama ada pokok pembahasan. Di sini pokok pembahasan terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 penutup. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Di Indonesia yang sangat mempengaruhi mengenai struktur pembangunan negara bersumber dari pendapatan negara yang merupakan jumlah penerimaan yang diperoleh untuk membiayai pembangunan negara. Pemerintah berperan aktif dalam mengatur dan mengalokasikan sejumlah dana yang besar untuk kebutuhan masyarakat. Sumber-sumber penerimaan dan pendapatan negara ini terdiri dari pajak, retribusi, pinjaman, dan keuntungan yang diperoleh dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, serta lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib pajak badan atau orang pribadi yang sifatnya memaksa serta tidak mengharapkan imbalan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang diaplikasikan kegunaannya untuk kemakmuran rakyat. Perusahaan yang berorientasi pada laba akan mengupayakan segala upayanya untuk menaikkan laba dan menurunkan biaya-biaya. Kurangnya perhatian khusus pemerintah membuat wajib pajak ini mengandalkan peluang yang ada dengan melakukan tindakan kecurangan. Karena wajib pajak akan memanfaatkan kelemahan-kelemahan pemerintah. Bentuk tindakan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak ini bisa melalui perencanaan pajak atau tax planning, penghindaran pajak atau tax avoidance, dan agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cara legal seperti tax avoidance dan ilegal seperti tax evasion. Karena ketidakkonsistenan hasil yang dapat dalam penelitian mengenai agresivitas pajak ini, maka melatar belakangi saya untuk meneliti kembali faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Oleh karena itu, saya tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh likuiditas, leverage, manajemen laba, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 hingga 2019. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas secara ringkas sebelumnya, maka terdapat rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak? Yang ketiga, apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak? Yang keempat, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak? Selanjutnya, tujuan penelitian. Sesuai rumusan masalah yang dibahas sebelumnya, maka ditetapkan tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate. Yang keempat, manfaat penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait. 1. Bagi wajib pajak, penulis berharap pembahasan mengenai agresivitas pajak ini dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam melaksanakan tindakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, bagi akademis, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pengkajian terhadap ilmu-ilmu yang didapat dalam perkuliahan. Yang ketiga,
bagi pemerintah. Penulis berharap dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan khususnya dalam masalah perpajakan. Lalu yang kedua yaitu bab 2, landasan teori. Landasan teori ini terdiri dari 6 subbab. Yang pertama adalah teori agensi. Teori agensi ialah tanggung jawab yang dipercayai oleh pemegang saham atau prinsipal kepada manajer atau agen dalam pembuat keputusan. Teori ini merupakan sudut pandang atas konflik kepentingan suatu perusahaan dan manajer yang timbul dari kepemilikan manajerial serta pengendalian internal. Pemegang saham sebagai prinsipal akan diasumsikan untuk penyedia dana dan memberi fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional perusahaan, sedangkan agen atau manajer diperkirakan mendapatkan kompensasi keuangan yang diberikan prinsipal untuk pengawasan atas jaminan setiap keputusan yang diambil oleh manajemen. Teori agensi ini dapat menyebabkan adanya konflik kepentingan. Konflik ini terjadi karena pemilik modal memperkecil resiko dengan menggunakan dana yang sebaik-baiknya, sedangkan agen atau manajer sebagai pihak yang dipercaya oleh prinsipal akan memaksimalkan laba dan mengutamakan kepentingan sendiri dalam pengambilan keputusan. Pembahasan kedua yaitu agresivitas pajak. Sebagian perusahaan berasumsi bahwa pajak adalah beban atau utang yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan, maka perusahaan mengupayakan segala kegiatan untuk menurunkan pendapatan kena pajak tersebut dengan melakukan perencanaan pajak atau tax planning, penghindaran pajak atau tax avoidance, dan agresivitas pajak. Sebuah perusahaan dikatakan melakukan agresivitas pajak guna untuk meminimalkan penghasilan kena pajak dengan cara yang tergolong legal atau ilegal. Meski tidak sepenuhnya perencanaan pajak ini dilaksanakan dengan cara ilegal, tetapi semakin banyak celah yang dilaksanakan untuk menghindari pajak, semakin besar suatu perusahaan melakukan tindakan agresif. Dapat keuntungan dan kerugian dalam tindakan agresivitas pajak ini. Yang pertama, keuntungan dilakukannya agresivitas pajak. Yang pertama yaitu perusahaan memiliki keuntungan dalam melakukan penghematan pajak sebelum membayar, sehingga pemegang saham memiliki jumlah kas yang berlebih. Yang kedua, manajer akan mendapatkan kompensasi bonus dari hasil yang dicapai dari aktivitas agresivitas pajak. Yang ketiga, manajer berkesempatan melakukan rent extraction. Lalu juga terdapat kerugian dilakukannya agresivitas pajak ini. Yang pertama, perusahaan akan mendapatkan hukuman atau denda oleh aparat pajak. Yang kedua, agresivitas pajak akan berdampak terhadap turunnya harga saham. Hal tersebut akibat dari rent extraction. Lalu yang kedua, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya. Menurut Suyanto dan Supramono, apabila perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi, diharapkan cash flow bekerja secara efisien serta perusahaan tidak keberatan untuk membayar hutang dan pajak yang telah ditetapkan. Likuiditas digunakan oleh perusahaan atau investor dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Masalah yang banyak dihadapi sekarang bahwa perusahaan ini mengeluh karena tidak sanggup untuk membayar sejumlah hutang yang sudah habis waktu temponya dengan menggunakan alasan dana yang tidak tercukupi. Jika tidak mampu melunasi hutang, maka akan terjadi penunggakan. Hal ini yang akan menyebabkan perusahaan melakukan pelanggaran dengan berbagai cara. Untuk mengukur tingkat likuiditas, maka terdapat beberapa rasio dalam pengukuran. Liquidity dari current ratio, asset test ratio, rasio perputaran piutang, rasio perputaran persediaan, dan rasio perputaran modal kerja. Dalam penelitian saya kali ini, saya mengukur atau memproyeksikan likuiditas dengan menggunakan rasio cepat atau current ratio. Lalu yang kedua ada leverage. Leverage ini merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajiban atau hutangnya. Leverage digunakan oleh perusahaan yang memiliki hubungan ketergantungan dengan kreditor. Rasio leverage ini mengukur sejauh mana perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar kewajiban atau hutang. Salah satu tujuan dari leverage ini, perusahaan diberi pilihan untuk mengakumulasikan modal sendiri atau modal pinjaman, di mana modal tersebut harus dipikirkan secara matang. Berikut terdapat beberapa tujuan dari penggunaan leverage. Yang pertama, mengetahui kewajiban atas hutang perusahaan kepada pemberi pinjaman. Yang kedua, menilai perusahaan apakah layak diberi
angsuran pinjaman termasuk bunga agar tidak terjadi kecurangan. Yang ketiga, menguji nilai dari aktiva perusahaan termasuk aset dan modal pinjaman. Yang keempat, mengevaluasi seberapa besar perusahaan dalam membiayai hutangnya. Yang kelima, menguji pengaruh dari hutang perusahaan dengan total aktiva. Yang keenam, mengukur modal perusahaan yang menjadi jaminan bersifat jangka panjang. Yang ketujuh, menghitung dana pinjaman yang disetor tetapi masih memiliki modal tersendiri. Leverage ini terbagi juga atas dua. Yang pertama ada operating leverage. Operating leverage adalah perusahaan menanggung seluruh biaya operasi dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi operating leverage perusahaan, semakin besar laba yang berganti menjadi persentase atas penjualan. Yang kedua, financial leverage, yaitu pembiayaan sebagai aset perusahaan dilakukan dengan sekuritas yang memiliki tingkat pengembalian terhadap beban bunga dengan tujuan dalam meningkatkan pengembalian kepada pemegang saham. Terdapat beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage ini. Yang pertama yaitu debt to equity ratio, yang kedua debt to asset ratio, yang ketiga long term debt to equity ratio, yang keempat time interest earned, yang kelima fixed charge coverage. Rasio yang digunakan untuk memproyeksikan atau untuk mengukur leverage dalam penelitian saya yaitu saya menggunakan rasio debt to asset ratio. Lalu ada yang ketiga, manajemen laba. Manajemen laba yaitu metode yang diterapkan oleh manajer untuk mengintervensi informasi laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Alasan manajer melakukan manajemen laba ini untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dan tidak mengakibatkan laba ekonomis yang bersifat jangka panjang mengalami penurunan atau peningkatan. Di sisi lain, manajer melakukan manajemen laba akan mengharapkan insentif dari hasil kinerjanya atas laba yang telah dicapai, karena manajer diberi kesempatan dalam mengatur dan mengelola laba keuangan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Terdapat beberapa strategi untuk mengukur manajemen laba. Yang pertama, dilakukannya metode meningkatkan laba atau increasing income. Yang kedua, mandi besar atau big bet. Yang ketiga, perataan laba atau income smoothing. Manajemen laba ini terdapat pula dua praktek. Yang pertama yaitu manajemen laba real, adalah aktivitas yang bertujuan untuk memanipulasi laba agar target laba sukses serta menghindarkan kerugian atas operasional perusahaan. Manajemen laba real ini dilaksanakan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan memanipulasi penjualan. Yang kedua, dilakukannya pengurangan biaya. Yang ketiga, produksi barang yang berlebih. Lalu yang kedua ada manajemen laba akrual, di mana manajemen laba akrual ini digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan melalui komponen akrual. Ukuran perusahaan merupakan kegiatan dalam mengelompokkan suatu besar atau kecilnya industri dalam menggambarkan aktivitas operasional perusahaan dari pendapatan perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan ini menghitung nilai dari total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar yang diperoleh nilainya. Perbedaan antara perusahaan berskala besar dengan perusahaan berskala kecil. Kalau perusahaan berskala kecil ialah perusahaan yang kegiatan operasinya dilakukan relatif kecil dengan pendapatan kecil dari 45 juta dengan karakteristik yang pertama, pemilik perusahaan yang mengelola. Yang kedua, seluruh pemilik yang secara umum berperan aktif mengelola operasional perusahaan. Yang ketiga, memiliki struktur modal yang sederhana. Yang keempat, pemindahan kepemilikan antara satu dengan yang lain jarang terjadi. Lalu yang kedua, perusahaan besar identik dengan perusahaan yang berkarakteristik yang pertama, saham perusahaan diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia atau perusahaan skala besar. Yang kedua, berkewajiban melaporkan laporan keuangan sesuai dengan Securities Exchange. Lalu penelitian terdahulu. Berikut terdapat beberapa penelitian yang dilakukan. Yang pertama, pada tahun 2006 penelitian yang diteliti oleh Nadia Windasari, Dudi Pratomo, Siska Priyandi, Yudowati.
Pada tahun 2017, penelitian dilakukan oleh Selly Novitasari, Desi Nawang Gemilang, Diah Ayu Lestari, dan Alifiani Nur Hidayanti. Sedangkan pada tahun 2018, penelitian diteliti oleh Fahri Mustafa, Ida Ayu Intan Suryadewi, dan 2019 penelitian diteliti oleh Maratun Karimah, Rini Septiawati, dan Denny Wijaya. Kerangka pemikiran berikut dapat dilihat gambar kerangka pemikiran. Pada pengembangan hipotesis, yang pertama yaitu pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak, yaitu hipotesis pertama, likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Yang kedua, pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak. Hipotesis yang kedua, leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Yang ketiga, pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Hipotesis yang ketiga, manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Yang keempat, pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Hipotesis yang keempat, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Pertama, ada jenis penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sedangkan populasi dan sampel yang menggunakan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 hingga 2019. Teknik sampelnya menggunakan purpose sampling, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan data laporan keuangan dan mengumpulkan peristiwa yang lalu. Variabel penelitian. Variabel dependen pada penelitian ini ialah agresivitas pajak, sedangkan variabel independen atau variabel X pada penelitian ini digunakan yaitu likuiditas, leverage, manajemen laba, dan ukuran perusahaan. Metode analisis data. Yang pertama terdapat statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif ini dilakukan pada masing-masing variabel untuk mengetahui nilai dari rata-rata, nilai maksimum, minimum, dan standar deviasi. Yang kedua ada uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Yang ketiga uji statistik. Pada penelitian ini digunakan uji hipotesis yang terdiri dari koefisien determinasi, uji F, uji T, dan analisis regresi linear berganda yang terdapat pada penelitian ini. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Dapat dilihat pada tabel beberapa kriteria pemilihan sampel. Dapat dilihat pula objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu ada hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat juga. Lalu yang kedua, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas dengan histogram. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pola terdistribusi secara normal yang ditandai dengan letak kurva berbentuk lonceng berada di tengah-tengah grafik. Apabila kurva tersebut berbentuk lonceng terletak di bagian kiri atau kanan, maka data yang diteliti belum dikatakan normal. Namun, terdapat metode lain yang bisa digunakan untuk menguji normalitas ini. Lalu, selanjutnya uji normalitas dengan grafik p-plot. Dapat dilihat pada gambar, terlihat data tersebut berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal ditandai mendekati garis distribusi normal. Titik-titiknya menyebar mendekati garis diagonal yang penyebarannya ini mengikuti arah garis diagonal. Yang kedua, hasil uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov. Dari hasil uji one sample Kolmogorov dapat dilihat bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0,557 yang mengindikasikan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal dan model regresi ini digunakan layak untuk digunakan dalam penelitian ini. Lalu yang kedua, hasil uji multikolinearitas. Pada gambar sebelumnya dapat dilihat bahwa nilai toleransi yang terdapat pada
Kolineritas statistik diperoleh hasil sebesar 0,10 yang mengindikasikan tidak terjadi gejala multikolineritas. Selanjutnya, nilai FIF didapat tidak lebih dari 10 sehingga tidak ada masalah atau gejala multikolineritas. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolineritas yang terjadi antar setiap variabel independen. Lalu yang ketiga, uji autokorelasi. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai Darwin-Watson sebesar 1,643 dengan jumlah sampel 91 dan jumlah variabel independen sebanyak 4 variabel. Berikut membandingkan nilai batas atas dengan Darwin-Watson diperoleh sebesar 1,7516. Maka jika dimasukkan kepada persamaan yang telah ditentukan, maka terdapat nilai Darwin-Watson terletak di antara 1,7516 sampai dengan 2,2484. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model penelitian ini. Selanjutnya, uji heterokedastisitas. Pada gambar scatters plot sebelumnya, terdapat plot tidak membentuk suatu pola atau titik-titik yang pola jaraknya ini menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah nilai dari 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Lalu uji hipotesis. Yang pertama yaitu uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi dilakukan untuk menguji kemampuan model dalam menjelaskan variasi yang terdapat di dalam variabel independen. Kekurangan digunakan koefisien determinasi ini adanya bias dari jumlah independen yang ditujukan ke dalam model. Berdasarkan tabel koefisien determinasi di atas, dapat dilihat bahwa nilai dari adjust R² atau R kuadrat sebesar 0,251. Maka hal ini berarti sebesar 25,1% tingkat agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate dipengaruhi oleh agresivitas pajak. Sedangkan sisanya sebesar 74,9% nilai agresivitas pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji F. Posisi F tabel diperoleh nilai sebesar 2,48 dengan F hitung sebesar 8,546 yang berarti F hitung besar dari F tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 kecil dari 0,05. Maka berdasarkan uji F yang ditunjukkan pada tabel ANOVA dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen seperti likuiditas, leverage, manajemen laba, dan ukuran perusahaan bersama-sama memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Uji T. Pada tabel uji T didapatkan kesimpulan atas setiap variabel independen. Yang pertama, hipotesis pertama yang menguji variabel likuiditas bahwa variabel likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai T hitung sebesar 0,743 dengan nilai signifikansi sebesar 0,460 yang berarti besar dari 0,05. Sehingga kesimpulannya likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Lalu hipotesis kedua yang menguji variabel leverage memiliki kesimpulan leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan pada tabel uji T, nilai T hitung besar dari T tabel, yaitu sebesar 2,661 besar dari 1,66256 dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 yang berarti kecil dari 0,05. Selanjutnya manajemen laba. Pada hasil penelitian hipotesis uji T didapatkan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai T hitung bernilai negatif sebesar min 3,179 yang berarti nilai T hitung besar dari T tabel, yaitu sebesar 1,66256 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 kecil dari 0,05. Yang keempat, ukuran perusahaan. Pada pengujian hipotesis, ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai T hitung bernilai negatif sebesar min 3,238 besar dari T tabel sebesar 1,66256 dengan nilai signifikansi
0,02 kecil dari 0,05. Namun pada tabel uji T, nilai T hitung ini bernilai negatif, maka dapat ditarik kesimpulan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya, berdasarkan tabel sebelumnya, maka didapatkan pada regresi yang digunakan untuk mengukur analisis regresi linear berganda, yaitu didapatkan AGPIT sama dengan 0,235 ditambah 0,003 LIQT ditambah 0,115 LEIT dikurang 0,293 MLIT dikurang 0,006 UPIT. Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan yang pertama, nilai konstanta sebesar 0,235 berarti apabila variabel independen seperti likuiditas, leverage, manajemen laba, dan ukuran perusahaan bernilai konstan atau memiliki nilai 0, maka agresivitas pajak dengan proksi effective tax rate atau ITR mengalami kenaikan sebesar 0,235. Selanjutnya, koefisien regresi likuiditas bernilai 0,003 yang berarti bahwa setiap kenaikan agresivitas pajak sebesar 1% akan meningkatkan likuiditas sebesar 0,03 dan variabel independen lain dianggap tetap. Yang kedua, jika koefisien regresi leverage bernilai 0,115, artinya setiap kenaikan agresivitas pajak sebesar 1%, maka variabel leverage mengalami kenaikan sebesar 0,115 sedangkan variabel independen lain dianggap tetap. Begitu pula dengan koefisien regresi pada manajemen laba yang bernilai min 0,293 yang menunjukkan setiap kenaikan agresivitas pajak sebesar 1%, namun hasil pada tabel regresi bernilai negatif, maka akan mengurangi nilai agresivitas pajak sebesar min 0,293 dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Selanjutnya, koefisien regresi ukuran perusahaan bernilai min 0,006 menunjukkan bahwa dengan kenaikan agresivitas pajak sebesar 1%, sedangkan hasil regresi linear berganda bernilai negatif, maka akan mengurangi nilai dari agresivitas pajak tersebut sebesar min 0,006 dengan asumsi lain variabel lain dianggap tetap. Lalu, pembahasan penelitian. Pertama, pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil penelitian, variabel likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan pada uji T di mana nilai dari koefisien regresi sebesar 0,003 dengan nilai signifikansi sebesar 0,460 yang berarti besar dari 0,05, sedangkan nilai T tabel sebesar 1,66256 yang hasilnya besar dari nilai T hitung sebesar 0,743. Tidak pengaruhnya variabel likuiditas terhadap agresivitas pajak karena nilai likuiditas yang tinggi berarti kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik sehingga dapat dijadikan pedoman oleh kreditur untuk meminjamkan dana perusahaan. Pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dapat dijelaskan semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, maka laba yang dialokasikan ke periode tahun berjalan dengan syarat kondisi keuangan perusahaan baik dan tingkat pembayaran juga tinggi. Lalu yang kedua, pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil uji T pada penelitian, didapatkan leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 0,115 dan nilai signifikansi sebesar 0,009 yang berarti kecil dari 0,05 dan nilai T hitung besar dari T tabel sebesar 2,661 besar dari 1,6625, maka keputusannya leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dapat disimpulkan bahwa leverage ini
Semakin besar rasio leverage berarti semakin tinggi nilai hutang perusahaan yang dapat mengakibatkan penurunan nilai ITR. Perusahaan yang mempunyai rasio leverage tinggi mengakibatkan besarnya jumlah hutang daripada jumlah aktiva, karena jumlah keuntungan yang diperoleh dialokasikan sebagai cadangan pelunasan hutang. Sedangkan apabila penggunaan leverage rendah, maka berdampak pada tingginya nilai ITR yang dibayarkan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, pengaruh manajemen laba terhadap ukuran perusahaan. Pada hasil penelitian didapatkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar min 0,293 dengan T hitung bernilai negatif dan lebih besar dari T tabel, yaitu min 3,179 besar dari 1,66256 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,002. Tujuan manajer melakukan manajemen laba ini selain untuk kepentingan pribadi serta perusahaan untuk menaikkan dan menurunkan laba periode berjalan, tetapi tidak mengakibatkan laba ekonomis jangka panjang mengalami penurunan atau peningkatan. Fokus utama manajer melakukan manajemen laba ini adanya motivasi pajak, karena perusahaan cenderung menjaga labanya padahal jumlah dari penghasilan kena pajak harus dilaporkan, tetapi penghasilan kena pajak ini dimodifikasi dengan menggunakan manajemen laba dalam tindakan agresivitas pajak. Terakhir, pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka didapatkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar min 0,06 dengan nilai T hitung bernilai negatif lebih besar daripada T tabel, yaitu sebesar min 3,238 besar dari 1,66256. Maka disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini berarti bahwa semakin besar suatu ukuran perusahaan, maka perusahaan tersebut akan semakin agresif terhadap pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang terjadi dalam perusahaan itu akan semakin kompleks, sebab perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Perusahaan dengan skala besar berarti kondisi keuangannya dalam relatif stabil dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil, dan laba perusahaan yang besar membuat perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dengan secara agresif. Dalam ukuran perusahaan, aset juga memiliki kaitan dengan ukuran perusahaan, sebab semakin besar suatu aset yang dipunyai, maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Karena aset ini mengalami penyusutan setiap tahunnya dan mengakibatkan laba bersih yang diperoleh perusahaan berkurang, maka mengakibatkan pajak terutang juga akan berkurang karena penyusutan aset yang terjadi. Perusahaan mengetahui bahwa kewajiban membayar pajak ialah suatu kewajiban bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. Perusahaan juga menyadari bahwa jika perusahaan tidak taat untuk membayar jumlah pajak terutang, maka akan berdampak negatif kepada perusahaan itu sendiri. Seperti stakeholder atau masyarakat akan memberikan penilaian buruk kepada perusahaan itu karena dipandang tidak taat hukum dengan melakukan agresivitas pajak. Selanjutnya, bab 5 penutup yang terdiri dari kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: pertama, likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. B. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian terdiri dari yang pertama, objek penelitian hanya menggunakan perusahaan properti dan real estate saja yang memenuhi kriteria pengambilan sampel sebanyak 27 perusahaan dalam rentang periode waktu 5 tahun. Data populasi pada perusahaan 65 perusahaan.
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sehingga jumlah sampel yang tervalidasi untuk diteliti sebanyak 91 sampel. Yang kedua, data laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan properti dan real estate. Terdapat beberapa perusahaan tidak mempublikasikan laporan keuangan lengkap dalam rentang waktu penelitian, dan beberapa perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dalam bentuk scanning sehingga cukup sulit untuk membaca laporan tersebut. Yang ketiga, koefisien determinasi dalam penelitian ini hanya mampu menerangkan pengaruh variabel likuiditas, leverage, manajemen laba, dan ukuran perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Lalu yang ketiga, saran. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian sebelumnya, maka dapat diberikan saran pada hasil penelitian ini. Yang pertama, untuk meneliti lebih mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak dengan menggunakan variabel independen yang berbeda, seperti menggunakan variabel Good Corporate Governance atau GCG, atau Corporate Social Responsibility atau CSR, dan lain-lain. Yang kedua, peneliti dapat menambah periode sampel penelitian agar informasi yang diperoleh lebih reliable dalam menentukan perkiraan yang akurat. Yang ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan memiliki sektor atau subsektor yang berbeda untuk mengetahui perbedaan pengaruh likuiditas, leverage, manajemen laba, dan ukuran perusahaan pada agresivitas pajak pada perusahaan sektor lain. Baiklah, demikian hasil dari presentasi skripsi saya dalam seminar hasil kali ini. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.